satu yang lebih menyakitkan, perselingkuhan fisik atau emosional? Apa sih? Harus kayak gini? Kayak kenapa kayak gini anjir pertanyaannya? Kita lagi staycation bareng sama Mami Ken. Jadi aku mau ngajak dia main kartu ini. Caranya gimana ya? Untuk menciptakan diskusi, mendorong untuk berani menyampaikan pendapat, serta perspektif satu sama lain. Agak berat ya. Untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan sudut pandang. Jadikan kesempatan untuk berdiskusi, bukan bertengkar. Oke, baik. Banyak banget. Kaget aja. Menurutmu apa batasan antara kritik yang membangun dan penghinaan? Menurut gue batasannya adalah di mana lo menyampaikannya. Kritik itu lo boleh lakukan secara mungkin private, nggak di depan banyak orang. Ya, tapi kalau penghinaan ya emang lo pengen ngehina dia aja, terus lo mau ngejatuhin dia di depan banyak orang. Setuju. Ke penyampaiannya aja gimana? Iya. Karena kalau misalnya kritik membangun, emang niat lo pengen ngasih saran yang baik. Tapi kalau penghinaan, kayak misalnya gue ngeliat lo pakai baju kuning, gue bilang, ih lo jelek banget pakai baju itu, norak banget lo. Tapi kalau gue ngomong, lo suka pakai baju colorful ya, kalau pakai baju hitam tuh kemarin lo cakep banget loh. Iya, itu kan nggak berniat menghina. Bener. Aku akan merasa sedang berada di dalam hubungan yang sehat jika pasangan kali ya. Simpel aja sih, gue lebih banyak mendatangkan kebahagiaan daripada kesedihan. Kayak konflik, berantem, sedih tuh pasti ada, tapi lebih banyak mananya kalau udah banyak sedihnya, sakit hatinya daripada bahagianya. Toxic. Nah, lo apa? Ketika pasangan lo nggak menganggap apa yang lo suka itu adalah hal aneh, terus kayak nggak berkompetisi gitu kan, banyak juga tuh nggak mau kalah ya. Iya, nggak mau kalah, nggak mau pasangannya lebih sukses ya. Kalau pasangan lo menganggap lo adalah kompetitor lo, menurut gue itu udah toxic sih, kayak nggak mau kita jadi lebih baik. Apakah prioritas seorang ibu harus selalu pada keluarga dan anaknya? Mengapa? Iya, anak dan keluarga ya, maksudnya suami. Tapi ibu tuh harus memprioritaskan diri dia dulu nih, peacefulnya, baru dia bisa memprioritaskan orang lain. Kalau prioritasnya anak dan keluarga, ya iya sih. Pastilah. Dibanding kayak pekerjaan, ya bukan berarti dunia kita tuh berputar hanya untuk mereka aja gitu loh. Dan kita nggak punya kesempatan untuk mikirin diri kita sendiri. Pilih satu. Gampang tapi hubungan beda ras atau beda agama? Beda ras lah. Kalau beda agama menurut gue ya susah lah. Beda ras aja tapi agamanya sama, itu culture shock ya. Apalagi kalau beda agama. Gue pribadi ya pengen aja nggak sih ibadah bareng sama suami, terus juga bingung sih kalau punya anak agamanya apa. Satu agama aja kadang masih susah kan. Menurutmu apakah botox adalah tindakan mencintai diri sendiri atau cerminan dari ketidakpercayaan diri? Mudah banget sih dijawab. Apakah artinya kalau kita mencintai diri sendiri kita nggak boleh upgrade lebih baik, lebih cantik, atau the best version of ourselves gitu? Justru itu mencintai. Gimana caranya supaya lo merawat diri lo? Botox itu kan tangkerutan kan, sedangkan kerutan itu udah pasti ada. Gue botox. Tetap awet muda. Kalau dia mau endorse botox itu boleh. Sumpah takut banget lagi. Apakah menurutmu pasangan yang sudah lama menjalin hubungan sudah pasti pernah berhubungan seksual? Kayak takut sama Tuhan. Takut dosa ya? Takut dosa. Kalau pertanyaannya itu yang nggak jaminan. Iyalah, karena ada juga jaminan. yang nggak pacaran aja berhubungan. Iya, itu balik ke prinsip masing-masing orang. Apakah orang tua bisa memberikan cinta yang sama rata pada anak-anaknya? Ada orang tua yang bisa, ada orang tua yang nggak bisa. Pastilah ada kayak beda-beda berapa persen dia lebih sayang sama kakaknya gitu. Atau ada banyak hal lain bikin lebih sayang sama anak pertama daripada kedua gitu. Perspektif gue sebagai anak, nyokap bokap gue punya rasa sayang yang sama sih. Setelah gue jadi orang tua, ternyata bisa sih. Cara gue nge-treatnya aja sih, yang satu kan anaknya cowok, yang satu cewek. Ya ke anak cowok mungkin gue lebih keras daripada yang cewek, yang lebih baper, jadi lebih pakai perasaan. Harus lebih lembut, tapi gitu sebenarnya rasa sayangnya sama. Jika tidak mengenal rasa takut, hal apa yang paling ingin kamu coba? Pengen ini sih, operasi hidung. Singkat banget. Gue pengen. Kalau gue kayaknya pindah ke luar negeri gitu. Pengen aja. Luar negeri kerja apa ya? Jauh dari keluarga. Pilih satu yang menurutmu lebih penting, ketekunan atau bakat. 50-50 lagi gue. Gini, ada beberapa hal penyanyi nih, itu nggak akan bisa cuman tekun doang tanpa bakat. Gifted, lo punya privilege dari Tuhan dapat suara yang bagus. Tekun doang, gue mau les nyanyi setiap hari juga nggak akan bisa bekerja di perusahaan atau misalnya berbisnis.
itu tekun lebih mengalahkan bakat sih. Pokoknya talent helps, but it won't take you as far as ambition. Keluarga yang memberimu banyak waktu atau banyak uang, mungkin suami kali ya maksudnya. Ya, uang lagi. Ya waktu juga sih. Aduh susah banget. Ya udah deh waktu, gue bisa nyari duit soalnya. Beneran, uang aja deh. Mendingan kebanyakan uang, nanti kalau uangnya udah banyak, waktu bisa lah sedikit-sedikit nggak apa-apa dicuri-curi. Iya. Daripada kebanyakan waktu lowong, Tapi gak ada nggak uangnya, duit, nggak bisa iya. gue. Pekerjaan sesuai minat dengan gaji yang tidak tetap, atau pekerjaan yang tidak kamu sukai dengan gaji tinggi. Yang mendingan yang tidak kamu sukai dengan gaji tinggi nggak sih? Sama. Kerjaan nggak harus sesuai Bener. passion, kecuali lu emang udah kaya raya, kaya. 7 turunan, konglomerat, sumber daya nggak terbatas, sesuai yang lo mau aja. Mau lo bangkrut kayak nggak dapet duit, sama kita belum konglomerat, kerjaan apa aja nggak harus sesuai passion. Yang penting kan tujuan kerja tuh cari duit. Betul. Nanti uang berlebihnya aja lu pakai buat cari hobi. Apakah kamu ingin melakukan operasi plastik? Ih, maulah. Gue pengen banget sebenarnya nih ya, hidung, rahang, banyak banget lipetan mata. Kalau gue abis lahiran sih sebenarnya. Kamitar ya. Iya, Ayo itu boleh juga. Ayo klinik operasi plastik yang mau endorse. Tolong ya. Apakah seorang teman sejati harus ada di sampingmu ketika kamu patah hati? Di sampingmu ya, gitu. Enggak sih. Kalau gue enggak mau kasih dukungan, bisa telepon, bisa chat. Setiap orang punya kehidupan dan Bener. kesibukan masing-masing. Nggak harus saat itu gue patah hati dia harus ada kan. Apakah ekspektasi orang tua adalah penyemangat atau kok sama banget lagi nih, kenapa sih tentang kita lo kayaknya six sense deh. Penyemangat atau beban bagimu? Penyemangat tapi juga beban sih dua-duanya kalau menurut gue. Orang tua gue udah capek kerja nih, gue harus semangat selesain kuliah, gue bisa jadi orang sukses gitu. Buat gue mungkin agak beban ya, karena gue dibesarin tuh dengan orang tua gue tuh minim ekspektasi, dengan gak nuntut apa-apa. Gue jadi pengen on the track aja, sekolah yang benar. Sebagai orang tua setelah kita punya anak ya, justru kalau kita punya ekspektasi tinggi, cenderung bisa mudah kecewa sih kadang kalau anak kita tuh nggak sesuai ekspektasi kita. Pilih satu yang lebih menyakitkan, perselingkuhan fisik atau emosional. Gue fisik deh kayaknya. Gak bisa gue. Emosional tuh juga berat sih, selingkuh secara hati gitu ya. Mungkin lebih forgivable chat-chatan mesra dibanding iya, lo harus fisik tidur sih. sama laki gue. Jijik, gak bisa gue. Gue fisik gak bisa. Emosional gue gak bisa juga, tapi ya better lah. Memiliki pasangan yang sudah matang, menemani pasangan tumbuh bersama. Tergantung umur kalau gue. Kalau masih muda, masih oke lah. Tapi kalau misalkan lo nanya gue pas umur 26 tahun, udah beda ya ya gue jawabnya. maunya udah matang. Cinta atau kecocokan? Cinta deh. Soalnya kalau misalnya kecocokan, sebenarnya sulit sih nemuin orang yang 100% cocok sama kita ya. Si kesukaan kita beda, sudut pandang kita beda. Tapi kalau lo cinta, lo akan berusaha buat compromise, kayak nemenin pasangan kita ngapain, dia nemenin kita ngapain. Carilah jalan tengahnya supaya win-win solution gitu. Gue setuju. Yes. Bener. Berapa tabungan minimal yang harus dimiliki calon pasanganmu untuk menandakan ia siap menikah? Gak bisa gue sebut Gue nominal. gak bisa kalau nominal. Dia punya tabungan 1 triliun. Sekalipun kalau dia tuh gak punya rasa tanggung jawab juga gimana, lu pelit-pelit juga. Ada orang yang banyak duit tapi pelit, ada yang gak seberapa tapi royal. Dia udah berapa tahun kerja, terus kita tahu nih gaji pasangan kita sekian. Gue pengen tahu dia udah punya tabungan berapa, dia bisa ngelola uang, bisa nabung apa enggak. Karena kayak aneh, misalnya dia gajinya udah lumayan gede dan udah kerja berapa tahun tapi nggak punya tabungan sama sekali. Last one ini oke banget. Sebutkan salah satu ketakutanmu tentang pernikahan. Jujur kalau gue untuk saat ini adalah ditinggal pasangan atau anak ya. Jadi tinggal meninggal dunia ya, kalau ditinggal perempuan lain. Kalau selingkuh kan dia punya pilihan untuk nggak selingkuh dan selingkuh. Kalau maut itu kan nggak punya pilihan. Benar. Sama sih. Iya kan, itu apa? Ini perspektif kita berdua aja ya. Kalau misalkan ada dari kalian yang nonton terus ngerasa, kok ini beda pendapat, nggak apa-apa banget.